Janggala Studio, 10 menit dari exit tol Bandara Adi Sumarmo. Ya, selamat datang di Mendadak Podcast bareng Arif Pracito, pendiri sekaligus penggagas dari Janggala Studio, Janggala Fotografi, dan Wedding Janggala Fotografi. Kita ulik ceritanya seperti apa. Mari. Arif Pracito atau Arif Pracito? Pracito. Emang pakai B? Pakai B. Iya, sejarah. Aku nggak ngerti sih. Jadi aku sempat tanya, kan saya bikin Pracito itu imbuannya dari mbakku. Sampai saya aku nggak ngerti artinya. Aku sempat searching di Google. Jadi nggak ada Pracito yang artinya itu nggak ada. Jadi Pracito kan Pracito. Pracito mungkin ada ya? Pracito ada. Beberapa kali aku nyari ini nggak ketemu sampai lagi. Ya pikirku gini, ini nggak enak. Artinya aku dari sini nggak bisa bentuk aku. Enak, ada gejolak sampai jauh enggak untuk arti nama? Karena harus bikin kan, seorang yang sering pakai nama baru gitu loh. Tapi sempat menyulitkan nama Pracito ini, karena beberapa kali banyak yang salah sebut Arif Pralila, Pracito, Pracito sama Prailan atur jauh banyak banget yang salah nyebut. Mungkin aku sempat nyari di sosial media itu nama Pracito itu kita mungkin aku tahu sih, mungkin ya. bisa jadi. Dan aku tuh penasaran sebenarnya. Arif itu kan kalau bahasa umum pasti pakai F ya. F. Nah, itu salah jauh. Nah, aku pakai F sih, Arif. Tapi mau pakai F ya? Pakai F. Cuman di sosmed pakai P ya. Pakai F. Bagus juga ya. Pracito. Atau Arif pakai P. Akhirnya itu nih namanya asli Arif. Cuma ya dari namanya Arif itu sih bikin mbahku juga. Pracito nih juga mbahku. Aku sempat tanya Pracito ini artinya apa sih mbak? Nah, Arif kan bijaksana. Pracito itu terus pokoknya asik gila. Setelah tak telusuri, ya ternyata sama buku Mbah Mul itu pengen jadi dokter. Ya, nanti gede dokter Cito. Nah itu ditambahi dikasih imbuhan Pracito. Tapi setelah aku cari tahu Pracito itu artinya apa, sampai sekarang nggak ketemu. Jadi menurutku apa ya artinya, mungkin aku dewe sih ngomongin nanti. Hari ini ngerasa sudah ketemu atau masih mencari? Menurutku ya Wes. Pracito ya mungkin artinya aku tuh tidak orang yang bermanfaat ini. Artinya mungkin karena ya nggak ketemu. Karena aku sempat juga nyari tujuan hidup itu apa. Terus ternyata aku ketemu kepuasan di situ. Aku bisa membantu banyak orang. Lebih bermanfaat sih, aku lebih puas. Khususnya sekarang di bidang fotografi, videografi ya. Dan foto apapun. Karena Mas Arif ini sudah menjalani tahun ke-7 ya, tahun sudah berapa? Lebih profesionalnya 5. Oh, lebih profesional 5. Dan ini kenalan dulu teman-teman, Mas Arif ini yang punya studio Janggala. Terus itu ada turunannya juga untuk yang wisuda, untuk yang wedding, untuk yang corporate juga ada nih. Untuk jadi studio Janggala itu membawa beberapa subdivisi yang lainnya. Saya kenal sama Mas Arif ini 6 tahun yang lalu pertama kali main ke studionya, minta sponsor, ajak kerjasama di satu kegiatan yang saya kelola. Terus sampai ini kita berteman berkawan. Terus Janggala itu kan misalnya tak tonton nih, artinya kan hutan belantara. Itu nama yang bagiku kok bisa di studio jenis Janggala gitu. Sebenarnya banyak mas artinya. Makna buruknya juga ada, makna benar juga ada. Tapi aku ngambilnya sebenarnya dari bahasa Jawa. Itu artinya kehidupan. Oh iya. Itu sih aku belum ketemu. Jadi ketemu nih hutan. Itu sebenarnya kehidupan. Di logonya kan aku juga bikin
beberapa tumbuhan itu tumbuhan, rumah, diafragma, terus lingkaran bulat itu kan tak artinya sebagai bumi, karena aku condong ke bumi itu bulat ya misalnya. Jadi ambil elemen 3 ini mah. Tumbuhan itu bahwa di dalamnya ada kehidupan. Terus enek rumah, dalamnya diafragma itu dari studio. Bermula dari diafragma kamera, jadi kita berkecimpung di dunia kamera. Terus di lingkaran paling akhir itu bumi. Jadi aku ngambil elemen-elemen itu buat bikin logo. Kan sempat merantau ya Mas? Sempat merantau. Jadi dari Boyolali, kalau di studionya kan namanya 10 menit dari bandara. Ini nanti kita bahas, dan ini salah satu kalimat yang paling aku suka dari cara Mas Arif mengkomunikasikan gimana letak studionya gitu loh. Alih-alih ngomong dekat terus jauh, enggak, ini benar-benar 10 menit dari bandara. Bayangkan, dan 10 menit dari bandara. Oh iya, bahkan 10 menit dari exit tol bandara. Itu lebih spesifik lagi gitu loh. Tapi sebelum sampai situ Mas Arif, apa yang terjadi sebelum Mas Arif akhirnya pulang terus mendirikan Janggala itu gimana ceritanya? Ya dulu kan sempat di Bekasi dari 2013 sampai 2020 akhir. Sempat COVID kan COVID itu ternyata juga banyak mengurangi karyawan yang kontrak potensi banget ya di Unpanjat. Sorry, dulu kerjanya di apa? Aku banyak sih, hampir 8 total 8 pabrik. Jadi di perusahaan ya, di industri ya, bukan di fotografi? Enggak. Oke, terus? Terakhir itu di PT GS itu. Maka harus kontrak di situ. Setelah itu ya bebas dulu sama Mbak ya, boleh ya? Minta tolong Mbak, ya minta tolong. Ya lanjut lagi Mas. Di 2020 itu aku nikah. Oke. Setelah nikah selang 2 bulan atau sebulan ya setelah COVID itu, 2020 aku habis kontrak, nggak kerja selama 3 bulan di kontrakan. Aku nggak ngapa-ngapain, terus makan tidur Di Bekasi. di Bekasi. Aku sempat mau pulang izin sama Pak RT karena dulu kan suasananya lagi. Oke. Sama Pak RT juga yang dari perantauan jangan pulang dulu, kasihan warga. Terus aku juga bingung, aku selesai nikah nganggur, nggak ada kerjaan. Karena aku juga sempat putus asa juga, putus asa nggak boleh pulang, aku nekat pulang. Diem aku ikut kebetulan kan temennya bapakku punya kontainer. Aku ikut bareng gitu. Nah itu tadi sama istri? Istri masih di sana. Oke. Karena masih ada kontrak 6 bulan. Sama-sama di 8 bulan sorry. Terus aku 3 bulan di sini kok merasa ketoknya nggak betah ya tanpa istri. Oke. Iya toh. Nikah, pengantin baru di luar ini ya kebutuhan seksual. Iya. Tapi aku butuh teman ngobrol, teman support juga. Itu benar-benar butuh sih, benar-benar di depan. Nggak bisa via telepon, nggak bisa via chat. Aku lebih mau kita ketemu. Nah, istriku kan masih ada kontrak 8 bulan. Tak suruh pulang, maunya juga sempat nanti ini nanti kemarin karena nanti masih dapat pesangon THR. Kalau misal kita resign di pertengahan ya nggak dapat pesangon, nggak dapat THR, nggak apa aku tanggung jawab. Jadi karena aku nikah itu juga niatnya juga baik, aku pengen jadi laki-laki yang tanggung jawab. Apapun resikonya nanti aku sendiri. Nah sampailah istri pulang, kita nyoba studio ini 2019 20 bulan Agustus kita berbulan 2020. 20.
bulan Agustus. Oh iya, iya. Nah itu aku baru buka, ya kita mulai dari nol, benar-benar nol, tanpa relasi, tanpa teman-teman yang banyak lebih. Karena dulu aku sempat nawarin banyak banget teman-teman yang aku kenal zaman sekolah buat datang foto dan studio. Gratis kan ada. Aku tawari private di sini, aku buka studio. Tapi mereka belum percaya. Yang mungkin ya wajar sih mas, karena kita masih baru, merintis, terasnya masih kurang juga. Tapi dari situ ya terus tak coba cara dan lain. Sempat aku di fase gimana? 24 jam kurang. Jadi mau nggak mau aku mikir kerjaan terus biasa ini dan klien. Sebulan pernah dapat pertama itu 2 klien, senang banget masing-masing. Pecah keluar itu. Sebulan berapa ya? Di bulan Agustus. Wedding juga. Wedding 1 sama studio 1. Oke. Aku selama sebulan 2 klien aku senang banget. 2020 itu ya? Di bulan Agustus. Nah, dari situ mulai tertarik itu, terus mulai enak, baru tak maksimal. Karena dia menurut itu kita dapat sampel, dapat kesempatan itu bisa buat portofolio, relasi, benar-benar tak manfaatnya. Tapi basicnya ini hobi, apa memang niat ditekuni dari awal, apa ada sesuatu yang ini nggak ada yang bisa dilakukan kecuali memang hanya fotografi dan videografi? Hobi ya mas. Terus kedua, aku lebih senangnya ternyata aku kerja di bidang foto ini, senang nggak cuma aku. Oke. Jadi paham nggak? Jadi bisa aku moto ya, terus klien lihat hasilnya, senang, oh ternyata aku gini, ternyata aku sama pasanganku bisa kelihatan mesra, aku kelihatan cantik, aku kelihatan keren. Jadi saya senangnya nggak cuma aku, dan itu aku bisa langsung nyasek gitu. Iya. Mungkin beberapa teman-teman lihat di feed beberapa platform ya, itu kan tak bikin review, nah itu aku kepuasan di situ. Untuk bidang foto ya. Iya. Jadi ternyata aku bisa bikin orang senang langsung di depan dan menyaksikan ya, bahkan prosesnya tahu ya, terlibat dalam prosesnya itu ya. Iya. Itu benar nggak asumsiku sih, apa nggak salah dengar ceritanya sama beberapa waktu yang lalu kan, itu bagian dari pengalaman dengan waktu private juga tuh. Untuk salah satu itu menjadi salah satu alasan untuk bikin studio, apa jadi salah satu strategi untuk memasarkan studio jangan? Awalnya karena kepepet mas, aku nggak punya skill apapun selain fotografi. Jadi mau nggak mau aku ambil studio. Oke. Selain itu modalku cuma kamera juga. Setelah menikah, habis kontrak, aku cuma punya kamera sama gimbal dulu. Waktu itu pakainya kameranya nggak mas? Awalnya Canon 60D. 60D. Seingatku. Ya standar bisa dibilang pemula ya. Pemula. Terus dari situ ya naik dapat job. Bahkan dulu di pabrik aku sering bolos juga Untuk ngambil job foto. berarti ini kono wis memulai ya? Memulai. Aku nyuri-nyuri di satu minggu. Komunikasinya ke orang-orang? Biar mau pakai jasam atau mereka tahu jasam? Aku ngajak ke temanku tak ajak foto. Jadi aku sempat ngajak teman-teman di Bekasi buat foto. Biar dapat portofolio. Balik ke sini tak ulangi lagi. Tapi ternyata nggak work di sini, nggak jalan. Jadi ya aku dapat relasinya mulai dari klien pertama kedua. Nah dua klien pertama awal pecah telur tadi dapatnya dari mana? Facebook. Iklan biasa apa nge-ads? Seingat aku belum iklan. Posting portofolio atau posting penawaran? Portofolio dulu. Portofolio waktu di Bekasi. Apa yang ditanyakan pertama kali kayak gini? Klien.
ya langsung nih nanya press foto. Nah ternyata itu transisi mas. Iya iya. Dari Harganya harusnya lebih mahal sana dong. iya Sampai di sini terlalu mahal. terlalu mahal Bang. Jadi gini mas, klien pertamaku itu bukan klien pertama yang WA, tapi klien pertama yang di link. Oke. Beberapa yang tahu baru. Oh. Jadi aku ambil harga dari Bekasi tak ke sini, itu sama persis nggak tahu pak. Sebenarnya juga banyak beberapa yang nanya, cuma nggak di link. Setelah tak cek ternyata oh ya, kita harus ngikutin pasar di sini. Dan di daerah sini kan aku tinggalnya lumayan ini, nggak kota juga, kampung banget juga nggak sebenarnya. Bisa dibilang desa gitu. Bisa. Jadi penyesuaian aku bikin harga sekian ternyata ketemu di dulu awal di 700.000 awal Brewet. di wedding 700.000. Foto saja. foto sama cetak album. Oke. Sangat terjangkau sekali. Baru tahun berikutnya bisa naik pelan-pelan naik. Sampai sekarang di 5,4. Nomor 5 tahun ya? 5 tahun. Aku tiap tahun pasti tak naik di sini karena jadi gini mas, aku naiknya bukan karena pengen ngejar harga tinggi, tapi aku pengen juga naikin kualitasnya juga. Sama dapat klien yang top level ya? Iya. Gitu. Jadi ya bertahap gitu. Terus kan ada beberapa sub kategori, bukan kalau saya bilang layanan ada. Kenapa nggak disatukan saja? Kenapa lebih memilih ini yang sudah yang apa untuk mencari lebih luas? Kita lihat dari Instagramnya followernya juga gede-gede gitu. Ya, aku pengen ngejar segmennya beda Spesifik ya? lebih spesifik. Jadi yang misal sebenarnya banyak juga yang ngambil banyak orang bilang palu gak ada ya. Palu jual Iya, gak ada. iya, betul. Kalau mau belum ada. Jadi beberapa kan enak yang aku pernah ngelakuin itu juga. Ternyata aku punya kesulitan Dalam hal misal klien dengan kebutuhan yang diperlukan sama klien. termasuk di tim. Iya, termasuk tim. Oke, terus? Timnya sempat kebingungan juga. Ini klien ambil wedding sama klien wisuda. Terus dia nanya foto wedding press listnya nyambung. Oh, oke. Dari press list itu mulai didesain dulu, terus bikin akun sendiri. Selain itu menurutku juga pasarnya mungkin lebih besar mungkin. Iya sih, aku setuju. Terus trustnya juga menurutku lebih besar ke segmen foto tertentu. Dan satu hal yang tak soroti lagi adalah sampai itu ngasih nama itu bukan mengedepankan janggal, tapi mengedepankan kebutuhannya apa gitu. Iya. Misalnya foto sudah solo, terus foto selfie, bukan iya bukan kan beberapa tetap wisuda janggala atau apa gitu loh. Bahkan janggalanya kan istilahnya bisa kamu tiadakan gitu loh. Untuk satu atap itu nggak apa-apa, nggak ada atapnya secara apa ya, secara real ya, tapi kan emang di bawahnya itu. Ya itu mau mas, aku pengen nyiptain aku nyebutnya apa ya, kompetitor. Pengen nyiptain kompetitor, tapi kompetitornya aku sendiri. HPI. Jadi karena aku nggak mau apa ya dibilang balapan sama kompetitor lain. Aku pengen balapan sama diri sendiri. Iya. Karena menurutku ya lawan terberatku ya aku diri sendiri. Setuju nggak? Iya. Jadi kita melawan malas, meredam emosi, terus sabar. Itu kan lawannya kita sendiri. Sampai sekarang aku yang merasa lawannya berat, ya aku dulu. Jadi kenapa aku bikin vendor pun tak pisah-pisah, nggak pakai nama sendiri.
aku pengen bikin kompetitor ya aku sendiri, aku bersaing sama diri sendiri. Ya itu akhirnya juga mempermudah manajerial ya. Iya, dan itu bos ya. Iya. Iya. Itu masih tadi soal cara sampai mengkomunikasikan bahwa studio Jakarta kan di luar kota Solo gitu loh. Bahkan masuknya di Boyolali walaupun karesidennya di Solo gitu. Cuman lagi-lagi yang selalu disampaikan kan satu yang selalu saya ingat adalah ini studionya ada di 10 menit dari exit tol bandara. Jadi gini mas, aku nemuin kunci itu setelah 3 tahun mas. Setelah 3 tahun ya. 3 tahun. Awalnya aku sempat bikin nama studio foto Boyolali. Aku tahu itu, aku masih tahu itu. Selama 3 tahun aku ambil pakai nama itu, aku nggak ngerasain pengembangan yang benar-benar signifikan ini. Bukan berarti nama Boyolali gak baik ya untuk itu ya. Gitu ya, tapi lebih ke ini pasar yang pengen tak kejar. Dan aku ngecek beberapa vendor juga ada pakai nama Boyolali, asal pakai nama kota. Rata-rata ya kliennya yang masuk dari daerah tersebut. Oke. Ya balik lagi bukan karena Boyolali murah, tapi aku pengen juga kejar klien dari luar. Iya. Terus aku sempat tak ubah sampai sekarang itu studio Janggala. Jadi saya tak tahu juga brandnya, terus sama gimana ya cari klien luar kota itu lebih Mau ke sini gitu. pengen terus tak pikir akses karena beberapa klien yang dari luar kota itu sempat bingung dia ngecek langsung Boyolali gitu. Iya, Kata kunci Boyolali misalnya. Betul. Dia masih mikir Boyolali lewatnya mana ya? Iya. Lewat sini bisa nggak? Iya. Lewat sini bisa nggak? Terus kenapa aku nggak ambil kata kunci 10 menit dari exit tol Bandara Adi Sumarmo? Wah, sangat ya semua. Jadi Boleh apa? Enggak apa-apa. Nanti kalau misalnya mau pipis bilang lagi ya. Jadi aku bikin kata kunci 10 menit dari exit tol Bandara Adi Sumarmo. Klien yang dari luar kota pasti nggak mikir lewatnya mana ya, Iya. bikinnya mana. Iya. Dia langsung ngetik Iya. Bandara Adi Sumarmo, Iya. langsung ketemu kan. Poin satu itu. Yang kedua, aku sempat juga bikin ini kita nggak cukup deh, cuma dari akses. Sedangkan kita kan jual jasa foto, berikut juga produk cetak foto. Itu aku ketemu juga di tahun ketiga. Jadi, Gimana dia? aku sering banget klien datang itu tak tanya gimana pelayanannya puas nggak, terus nek klien datang ke studio pasti aku mintain masukan. Aku paling suka dikasih masukan. Jadi kenapa ya Bukan sekedar feedback ya. Bukan sekedar gimana Janggala merepresentasikan dirinya dan melayani customer ya. Iya. Minta feedback ya. Minta. Jadi aku pengen gini, karena aku bisa berkembang juga dari masukan klien teman-teman juga. Setiap klien pasti tak tanya paling banyak yaitu ini kalau bisa ditunggu nggak kak cetaknya, karena mungkin daerahnya kan masih belum banyak. Iya. Mungkin cetak kecil-kecil Iya. lumayan banyak, tapi untuk cetak ukuran besar terus laminasi frame juga sedia itu kan jarang juga. Terus aku loh kenapa nggak nyoba ini, ternyata banyak mas klien dari luar kota, bahkan aku pernah dari Jogja ke sini. Cetak kan private itu kan inputnya outputnya 1 sampai cetak 7. Iya. Ya karena dia nggak nunggu lama. Jadi private klien dari luar kota, private dari itu pulang langsung bawa hasil cetak. Nah itu ternyata juga lumayan sih. Menjadi salah satu poin dari Janggala ya. Ya, keunggulannya kita juga. Ini salah satunya itu. Terus sampai sekarang ya ternyata banyak.
Dan aku lihat kalau lihat dari konten-konten Jenggala kan orang-orangnya itu kan nggak tahu entah domisiliasinya di mana, tapi kan selalu bilang kalau misalkan dari luar kota itu bukan luar kota sing sekedar luar Jawa Jateng gitu loh, tapi bisa ada yang dari Bali sih kan. menurut itu harus satu sing kok iso gitu loh. Aku juga nggak tahu sih, Mas. Mungkin keberuntungan ya. Tapi beruntung nih misalnya dengan rahasia dengan segala sesuatu sing dan nggak bangun kan nggak bisa. Berarti keberuntungan bisa dibangun gitu. Ya, bisa. Ya. Keberuntungan juga dengan ruang gitu. Ya mungkin dari situ juga, Mas. Paling jauh itu Bali sih, mungkin. Nah. Kerawang. Kerawang, paling jauh Bali. Pernah ada yang di luar kota, luar pulau sih kan? Bali ada luar kota sih. Luar pulau pernah dari Luar Jawa selain Bali. ada. Aku lupa. Pokoknya ada. Hmm. Selain itu juga ada yang nanya dari Malaysia. Nanya, baru nanya ya. Nah itu mungkin kesalahanku ya, Mas. Jadi Iya. pokoknya tiap karyawan mereka nggak bisa jawab, aku nganggap aku yang salah karena aku nggak bisa Ada di flyer. memberi arahan. Jadi karena yang balas admin itu benar-benar klien dari Malaysia, bahasa Malaysia, nomornya juga beda. Dia pengen ada Jawa karena tertarik sama ada Jawa. Terus kostum kedua dia pengen ada konsep Malaysia. Admin langsung jawab spontan Malaysia nggak ada. Sebenarnya nek iku sing megang WhatsApp aku pasti tak balas ada, Mas. Gimana caranya? Iya dong, ibaratnya aku kira apa. Iya. Dan ternyata aku ngerti itu setelah 2 atau 3 minggu CT. Karena aku biasanya ikut buka CT itu selang mungkin kadang seminggu 2 minggu. Begitu ternyata ada dari Malaysia. Iya Mas, tapi nggak jadi karena nggak ada konsep Malaysia. Pengen ngambil ada Jawanya. Terus ya, wah ya itu salah aku sih, aku nggak ngerti. Karyawan harus ingin. Pokoknya apapun permintaan klien bisa gitu. Iya, kalau saya selagi ini ya Mas. Nek di luar kemampuanku mungkin enggak, tapi nek untuk kostum kan mungkin Masih bisa diupayakan sih. Dan poin utamanya sebenarnya ketertarikannya sama adat Jawa, konsep wayang gitu, pada project Bang. Ya, itu loh yang tak tonton itu. Jadi Minum dulu. lu minum terus dari tadi loh. Aku nggak, meskipun mungkin nggak ngerti sih. Jenggala termasuk satu dari beberapa yang mengawali konsep projector apa enggak, cuman ngemasnya terus presentnya terus. Meskipun kalau bisa dibilang kan sebetulnya hasil foto kan jarang diupload ya sebetulnya. Iya, iya. Jenggala itu masih lebih banyak nguploadnya BTS terus prosesnya. Iya. Baru terus akhirnya sering nge-live di TikToknya. Sampai berapa mas paling banyak mas? Untuk apa? Pas TikToknya itu Live-nya di 3.400. 3.400. Ada yang pernah langsung closing di live? Pernah. Jadi ya sebenarnya aku awalnya gini, Iya. aku tuh nggak percaya TikTok juga. Aku anti TikTok, serius. Aku nggak punya akun tuh 2024 nih. Lagi nih ya? Kalau TikToknya 2023 mungkin, aku lupa sih, antara 2023. Akun apa ini? Akun Jenggala. Akun Jenggala 2024? Karena menurutku dulu aku bilangnya TikTok, ngapa sih norak joget-joget. 2024? Akun TikTok Jenggala Saya 2024, 2023, 2023 mungkin. Jadi aku iki Mas, nggak percaya TikTok ini nggak sekencang itu mereka. Tapi setelah NSing FYP 1, oh ternyata kan banyak ya referensi dari TikTok. Karena aku nyoba main TikTok, scroll lihat, oh ya ternyata pasarnya gede, ternyata rata-rata anak muda. Jadi mau nggak mau aku pelajari sampai aku tuh itu Kita TikTok. kita koleo Oh iya. kunci FYP itu. Buat kita dia. Nggak semua sih, nggak semua Karena dinamis. dinamis. Iya. Dinamis. Cuma kan itu buat pacuan aku pengen belajar di sana. Dan nggak semua FYP, tapi ternyata FYP itu juga belum tentu
closing juga lebih ke konsisten nih sih. Konsisten uploadnya. Upload, bikin story, terus live itu ternyata lebih powerful. Nah, salah satunya itu pun juga balik lagi lawan terberat, disiplin yang konsisten itu sulit banget. Tapi kan ada tanggung jawabnya sendiri sama timnya sendiri kan? Bukan Mas Arif sendiri kan? Iya, ada tanggung jawabnya, tapi kan tetap kita memantau kerjaan mereka benar enggak. Nah ini kadang beberapa gini, banyak banget karena aku ya di daerah ya, penampungan. Tiap keluar, wah enak ya. Masih lungo-lungo. Lungo-lungo gawean ya. Enggak, aku masih mikir loh. Aku arep turu besok planningnya apa ya, bikin apa ya. Bangun tidur, apa ya sing tak kerjake ya. Aku ngerjani iki bareng iki ngopo ya. Dari bangun tidur sampai mau tidur kerjaan nggak mikirin sampai sekarang. Bahkan dibilang aku juga beberapa hal yang harusnya nggak tak pikir aku mulai mengerti. Apa misalnya? Misal mungkin enek teman yang ngajak nongkrong, nongkrong tapi nongkrong iki ya mas. Nongkrong dolan. Kan masih banyak di daerah gitu. Aku bilang ya aku ada kerjaan. Sebenarnya nggak ada, tapi di rumah tuh tetap nyari kerjaan. Entah aku ngulik atau editing atau apa, pasti tak cari. Sampai akhirnya sekarang bikin studio ini ya. Iya. Jadi pakai ini. Iya, itu salah satunya juga. Karena aku pengen di rumah ki cetaknya turut tok, apa nggak maksimal di hidupku gitu. Ini salah satunya aku bikin video. Di belakang ini ada mikroskop loh. Karena pengen belajar juga. Itu ada korelasinya nggak dengan lensa kecil yang di bukan lensa apa? Namanya apa sih dengan kamera Ya pragma sama yang buat ngeker gitu loh. Kan viewfinder. Pada hari kan. Iya sama. Ada korelasinya dengan itu apa? Karena masih di bidang visual ya mungkin aku sendiri. Jadi ternyata kan gini, aku nyoba ini pakai mikroskop. Karena selama dari 17 tahun aku nyoba kamera, aku nggak pernah foto objek kecil mas. Sebenarnya bisa makro, tapi enak sih lebih kecil lagi. 17 tahun. 17 tahun yang lalu, 2017 sorry. 17 tahun kan sih. Saya terlalu. 2017 kan aku mulai 8 tahun ya. Mulai mainan kamera, tapi lebih profesionalnya di 2020. Nganggepnya di situ ya, oke jenengan. Aku benar-benar kerja di 2020. Oke, Microsoft lagi terus. Terus dari kamera sih aku kita nggak bisa moto objek kecil ya. Apa ya? Oh ya mikroskop, dan ternyata aku dulu juga sempat penasaran cara kerjaan mikroskop ini gimana, terus mikroba itu seperti apa. Ternyata dunia ini luas, nggak cuma manusia tok gitu. Barang-barang kecil kita anggap tangan gitu, kita megang gini, kita cek enek nyawa nih mas. Gus ya, yang sudah selama punya ini ya, yang apa aja yang sudah pernah dibikin? Banyak mas. Dari Favoritnya satu. favorit sih aku nanas ini. Nanas. Nanas. Ini nggak salah ya ini. Ini kan unsur bukan apa namanya, jaringannya kan lancip ya, ya. Lancip ya. Makanya bisa jadi salah satu benda buah yang bisa menurunkan daging. Iya, betul. Karena kita makan nanas itu merasa kayak Serat. terus mungkin gatal. Itu kan di mikroskop dia kecil kayak jarum gitu, panen. Itu salah satunya itu. Terus ya hewan-hewan kecil sih di air, dimanapun air manapun nggak coba. Karena itu bisa buat foto juga. Ini. Oh, ini ada kameranya. Aku beli kamera khusus mikroskop. Oke, disambungin. Sambung ke langsung masuk ke sini, nanti ada Lensanya itu lensa ininya. lensanya sendiri. Oh, Bisa, ini bisa bongkar pasang. menarik. Mungkin juga bisa ke dokter bikin live juga mungkin.
iso dan ngomongin live-nya studio live-nya ini aku kaget kenapa kameranya pakainya R8 mantap benar Ya kadang gitu mas, kayak pengennya kita kan nyeting kamera juga nggak pengen cabut iya ganti ya. Yes, kita taruh sini wes. kayak ini kamera sih paling nganggur apa memang keinginan Nggak dari paling nganggur tapi apa ya? Ya karena iki enek. Ya nggak paling nganggur, kepake buat live juga. maksudnya kan yang lain kan buat di studio gitu loh, terus ini kan buat personal gitu loh. Terus personal itu bukan yang sembarangan gitu. Mungkin karena bentuknya kecil lah. Ini kan terlihat kecil, cuma Bentuknya kesannya kecil. gitu. Kenapa ini kecil ya? Kecil karena tak kasih ring jadi kelihatan gede. Ini kan asli kecil. Ini menarik dengan setupnya menarik teman-teman, nanti kita ambil sedikit di sini. Boleh. Terus yang baru-baru ini kan ada bikin inovasi baru namanya tangga langit ya. Anggaran Aku itu anggaran. penasaran nih sebetulnya itu di atas studio kan atau ada Di atas. apa ya? Di atas, di lantai 2. Dapat inspirasi dari mana? Sebenarnya tangga langit itu banyak ya, banyak yang bikin. Konsep tangga langit Konsep maksudnya tangga namanya langit. kan nggak mungkin sama tangga langit. Beberapa ada yang bilang tangga langit juga. Oh iya. Ada yang Skyline, terus tangga Oh langit. sama berarti ya, Sama. segala. Tapi kenapa aku bikin tangga langit ya, di studio itu kan nggak bisa kita punya satu background dipakai bertahun-tahun, Iya. pasti ada masalah. Iya. Ya sampai lihat tadi kursi di luar, Yo, apa sampai tangga? sementara ini Iya. berapa tahun mas? Iya 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 iya. Ini mulai Usang nggak ya? nggak Usang. banyak nanti karena mungkin di pas di usianya 2 tahun 3 tahun yang lalu banyak yang pakai. Tapi yang dilihat buat tampilan kan kurang sih. Jadi aku upgrade itu minimal 3 atau 6 bulan. 6 bulan sorry. Oke. Untuk Nah. backgroundnya ya, background yang fleksibel mas, mungkin kayak konsep juga. Itu per 6 bulan aku usahakan ide baru. Nah dapatnya ide itu dari mana, aku ngajak teman-teman yang kerja di Jakarta. Itu kan mereka masih muda-muda.